Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Friska Paulina Effendi. Di sini saya akan menjelaskan bab 6 mengenai puasa. Pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan istilah siam atau saum, yang secara etimologis berarti menahan diri dari sesuatu. Secara umum, puasa artinya ibadah yang diperintahkan Allah kepada hambanya yang beriman, dengan cara menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual, atau menahan diri dari segala apa yang membatalkan puasa. Menurut cara yang ditentukan, syarat dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dengan disertai niat, juga disertai menahan diri dari perkataan sia-sia. Ada 3 tingkatan puasa menurut Al-Ghazali. Yang pertama, puasa umum. Adalah puasa hanya dengan menahan diri dari makan, minum, serta hubungan seks. Tetapi mereka tetap melakukan perbuatan yang menjurus kepada maksiat dan dosa, seperti mencuri, berjudi, dan lainnya. Yang kedua, puasa khusus. Ialah selain ia menahan diri dalam pengertian puasa umum di atas, ditambah dengan menahan diri dari perkataan, pandangan, penglihatan, dan perbuatan yang cenderung mengarah kepada hal-hal yang tidak baik atau negatif. Yang ketiga, puasa khusus atau al-khawas. Adalah puasa di samping menahan diri dari pengertian kedua tingkatan di atas, juga ditambah dengan puasa hati. Artinya menahan hati dari segala kecenderungan yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat keduniaan. Selanjutnya, macam-macam puasa. Dilihat dari segi waktu pelaksanaannya, yaitu ada 5, puasa Ramadan, puasa qada, nazar, puasa kafarat atau tebusan atau denda, dan puasa tatawwu atau sunnah. Dilihat dari segi hukumnya ada 4, yaitu puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Selanjutnya ada dasar hukum puasa. Yang pertama ada puasa wajib. 1. Puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan atas setiap muslim selama sebulan penuh pada bulan Ramadan. Ahli fikih telah sepakat menetapkan bahwa puasa dalam bulan Ramadan hukumnya wajib. Kewajiban atau perintah untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan ditetapkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan kesepakatan para ulama atau ijma. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, puasa qada adalah puasa yang wajib dikerjakan karena meninggalkan puasa di bulan Ramadan, baik karena uzur, sakit, atau musafir berpergian, sebanyak hal yang ditinggalkan. Dijelaskan dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang ketiga, puasa nazar ialah puasa yang wajib dilaksanakan oleh orang yang bernazar, sebanyak hari yang dinazarkan. Nazar telah disyariatkan kepada umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Puasa nazar dapat disimak atau disinyalir dari pernyataan Siti Maryam yang menguraikan nazarnya, sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Maryam ayat 26. Yang keempat, puasa kifarat, yaitu puasa yang dilakukan seseorang karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Yang kedua ada puasa sunnah. Yang pertama, puasa yang dilakukan selama 6 hari pada bulan Syawal. Yang kedua, puasa pada hari Senin dan Kamis. Yang ketiga, puasa hari Arafah. Yang keempat, puasa pada hari ke-8 bulan Zulhijjah atau sebelum hari Arafah. Yang kelima, puasa Tasu'a dan Asyura, yaitu puasa yang dilakukan pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Yang keenam, puasa pada bulan-bulan yang terhormat atau Al-Ashhur Al-Haram, yaitu bulan-bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Yang ketujuh, puasa yang dilakukan selang 1 hari. Hari ini berpuasa, besok tidak, atau puasa Nabi Daud. Yang kedelapan, puasa selama 3 hari dalam setiap bulan. Yang ketiga ada puasa makruh. Yang pertama, puasa yang dilakukan pada hari Jumat. Hal ini didasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang isinya melarang orang berpuasa pada hari Jumat, kecuali telah berpuasa sehari sebelumnya atau sesudahnya. Yang kedua, puasa wisal, yaitu puasa yang dilakukan secara bersambung tanpa makan atau minum pada malam harinya. Yang ketiga, puasa dahri, yaitu puasa yang dilakukan secara terus-menerus. Yang keempat, ada puasa haram. Yang pertama, puasa yang dilakukan istri tanpa izin suami. Yang kedua, puasa yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketiga, puasa pada 3 hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah.
Yang keempat, puasa yang dilakukan dalam keadaan haid dan nifas. Yang kelima, puasa yang dilaksanakan pada pertengahan akhir bulan Sya'ban. Yang keenam, puasa yang dilakukan oleh seseorang yang takut terjadi mudarat bagi dirinya apabila ia melakukan puasa. Selanjutnya rukun puasa. Yang pertama niat. Yang dimaksud dengan niat adalah berkehendak atau berkeinginan untuk mengerjakan puasa pada esok harinya. Dengan sadar dan sengaja yang dilakukan di malam hari sebelum terbit fajar. Yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Syarat puasa ada dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Yang termasuk syarat wajib adalah beragama Islam, balik, berakal, mampu atau kuat berpuasa, dan menetap. Terus yang termasuk syarat sah itu niat, bersih dari haid dan nifas, terhindar dari segala hal yang membatalkan puasa. Hikmah berpuasa. Ibadah puasa menurut Zakiyah Darajat mengandung hikmah terhadap rohani dan jasmani manusia. Hikmah terhadap rohani antara lain adalah melatih rohani agar disiplin, mengendalikan dan mengontrol hawa nafsu agar tidak semena-mena melampiaskan keinginannya. Tidak ada godaan yang lebih kuat daripada godaan untuk makan dan minum pada waktu lapar, dan godaan untuk berhubungan pada saat nafsu bergelora. Padahal makanan dan minuman serta pasangan, suami atau istri, tersedia dan miliknya sendiri, bukan milik orang lain. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, haid dan nifas. Yang keempat, gila yang datang di waktu menjalankan puasa. Cara melaksanakan puasa. Pertama, di malam hari berniat akan berpuasa esok harinya secara ikhlas dalam rangka pengabdian kepada Allah. Yang kedua, mulai pada malam itu tegakkanlah tarawih dengan berjamaah. Yang ketiga, dianjurkan makan sahur sebelum terbit fajar. Tujuannya adalah untuk menambah kekuatan jasmani untuk menahan lapar dan haus di siang harinya. Yang keempat, setelah terbit fajar harus memulai menahan dari segala yang membatalkan puasanya sampai terbenam matahari. Yang kelima, setelah terbenam matahari dianjurkan segera berbuka. Ketika berbuka puasa dianjurkan berdoa sebagaimana doa yang selalu dibaca oleh Nabi ketika berbuka, yaitu, Ya Allah, karena Engkau aku berbuka, dan dengan rezeki pemberianmu aku berbuka, dahaga telah hilang dan urat-urat telah dialiri air atau minum. Semoga ganjaran atau pahalanya ditetapkan Allah. Yang keenam, memelihara puasanya dari segala yang merusak nilai-nilai puasa. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.